semuanya, selamat datang di channel Y2 Education. Kali ini kita akan belajar tentang pertidasamaan nilai mutlak linier satu variabel. Namun, sebelum kita membahas tentang materi pertidasamaan nilai mutlak tersebut, kita harus menguasai dulu materi prasyarat, yaitu mengenai hubungan antara dua pertidasamaan. Materi hubungan antara dua pertidasamaan ini pernah kalian pelajari waktu SMP, yaitu pada materi himpunan. Ya. Jadi di dalam himpunan itu kalian pernah membahas tentang irisan dan gabungan. Masih ingat? Oke. Irisan ini dihubungkan dengan kata dan, sedangkan gabungan dihubungkan dengan kata atau. Contoh, X lebih dari negatif 1 dan X kurang dari atau sama dengan 3. Nah, ini adalah dua pertidasamaan dihubungkan dengan kata dan. Maka dapat kita gambarkan sebagai berikut. Negatif 1 tentu saja posisinya ada di sebelah kirinya angka 3 ya. Kita buat selang untuk negatif 1 dan 3. Ya. Kemudian di sini dikatakan bahwa X lebih dari negatif 1. Berarti kalau lebih dari negatif 1 itu angka-angkanya ke sebelah kanan. Ya, berarti angka-angkanya di sini ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Ya, makanya di sini harus ada panahnya. Nah, sedangkan untuk X kurang dari atau sama dengan 3, nah berarti arahnya ke sebelah kiri. Nah, di sini perlu diperhatikan bahwa ini dinamakan selang. Nah, selangnya ini untuk negatif 1 ini, selangnya adalah selang terbuka. Selangnya selang terbuka karena tidak ada sama dengannya. Sedangkan untuk X kurang dari atau sama dengan 3 ini, dia selangnya adalah selang tertutup. Maka kita hitamkan. Maksudnya, kalau X lebih dari negatif 1, berarti negatif 1-nya ini tidak termasuk nilai pertidasamaannya. Sedangkan untuk X kurang dari sama dengan 3, nah berarti kan ke arah sini, nah 3-nya ini termasuk, maka kita hitamkan. Nah, itu bedanya ya. Oke. Maka untuk daerah penyelesaian jika dihubungkan dengan kata dan, berarti X lebih dari negatif 1 dan X kurang dari atau sama dengan 3, berarti yang dimaksud dengan daerah untuk kedua pertidasamaan ini adalah daerah yang dilalui oleh dua garis ini. Berarti ini himpunan penyelesaiannya, maka untuk himpunan penyelesaiannya bisa kita tulis X di mana X lebih dari negatif 1 dan X kurang dari atau sama dengan 3. Nah, untuk penulisan himpunan penyelesaian ini bentuk lainnya adalah X di mana X lebih dari negatif 1. Ini berarti kita baca ke kiri. X lebih dari negatif 1 dan X kurang dari atau sama dengan 3. Nah, seperti itu. Sekali lagi ya. Misalkan ada dua pertidasamaan, X kurang dari sama dengan 1 dan X lebih dari 6, bisa kita gambarkan. Untuk selang 1 ini dia adalah selang tertutup, berarti kita hitamkan. Untuk X lebih dari 6, berarti ini selangnya adalah selang terbuka, berarti tidak dihitamkan ya. Nah, ini 6. Oke, X kurang dari atau sama dengan 1, berarti ini angka-angkanya ada 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Maka kita beri tanda panah dan angka 1-nya ini termasuk ya, karena ada sama dengannya. Sedangkan untuk X lebih dari 6, berarti lebih dari 6 itu ke arah kanan. Dan selangnya ini selang terbuka, maka angka 6 ini tidak termasuk. Untuk X lebih dari 6 itu berarti angka-angkanya adalah
7, 8, 9, 10, 11, 12, dan seterusnya. Sehingga untuk himpunan penyelesaian 2/3 yang dihubungkan dengan kata dan ini, maka tadi dikatakan bahwa dan berarti irisan, dan irisan itu daerahnya itu harus dilalui oleh 2 garis ini. Nah, sedangkan kan ini yang satu ke sini arahnya, yang satu ke sini, berarti kan mereka tidak ada yang bertemu ya, atau tidak ada daerah yang dilalui oleh 2 garis pertidasamaan ini. Maka untuk himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Itu tidak ada. Himpunan kosong biasa ditulis gini ya, kurung kurawa, terus di sininya kosong, atau boleh ditulis gini, himpunan kosong. Nah, itu untuk irisan. Nah, sekarang kalau gabungan, misal 2/3 X kurang dari atau sama dengan -1 berarti ke arah kiri. Sedangkan untuk X lebih dari 3 berarti lebih dari 3 itu ke arah kanan. Untuk gabungan, jika dihubungkan dengan kata atau, ini artinya kalau pada gambar itu berarti dilalui oleh 1 garis saja sudah cukup dan itu digabungkan. Nah, berarti daerah penyelesaiannya adalah ini. Jadi kalau ada garis bilangan, kemudian daerah himpunan penyelesaiannya digambarkan posisinya ini adalah di sini atau di sini, berarti himpunan penyelesaiannya bisa kita tulis X di mana X kurang dari sama dengan -1 atau X lebih dari 3. Kalau untuk irisan ini ada 2 macam penulisannya. Yang sedangkan kalau untuk gabungan, bentuk penulisan himpunan penyelesaiannya hanya ini atau ini. Gitu. Sekali lagi ya, misal ada 2/3 X lebih dari 1 atau X kurang dari atau sama dengan 6. X lebih dari 1 berarti ke arah kanan. X kurang dari atau sama dengan 6 ini berarti dia ke arah kiri. Untuk daerah penyelesaian atau ini merupakan gabungan, sehingga gabungan untuk X lebih dari 1 dengan X kurang dari sama dengan 6 berarti ini himpunan penyelesaiannya adalah semua angka yang ada di garis bilangan real, ini semua adalah himpunan penyelesaiannya. Jadi bisa kita tulis himpunan penyelesaian sama dengan X, di mana X anggota bilangan real. Oke, ini penggambaran mengenai hubungan antara 2/3. Nah, karena kita akan membahas tentang pertidasamaan nilai mutlak, nah, maka pemahaman tentang materi prasyarat ini sangat diperlukan. Untuk penyelesaian pertidasamaan nilai mutlak itu ada 3 alternatif penyelesaian. Yang pertama, kita bisa menggunakan definisi nilai mutlak. Masih ingat definisi nilai mutlak? Nah, ini yang definisi nilai mutlak. Yang kedua adalah menggunakan sifat nilai mutlak. Di video sebelumnya sudah saya sampaikan beberapa sifat nilai mutlak yang banyak digunakan di persamaan nilai mutlak, dan di sini pun nanti akan ada sifat nilai mutlak yang banyak dipergunakan untuk menyelesaikan pertidasamaan nilai mutlak. Oke, yang ketiga adalah menggunakan grafik atau kurva. Namun untuk pembahasan di video ini saya akan lebih menggunakan untuk alternatif penyelesaian 1 dan 2, yaitu menggunakan definisi nilai mutlak dan menggunakan sifat nilai mutlak. Sifat-sifat nilai mutlak bagian 2. Perhatikan di sini saya menuliskan 3 buah sifat nilai mutlak. 3 buah ini, yang untuk jenis yang pertama ini ada 4 macam. Ya, 4 macam ini didasarkan atas tanda pertidasamaan. Tanda pertidasamaan itu kan ada kurang dari atau sama dengan, lebih dari atau lebih dari sama dengan. Nah, jika bentuk pertidasamaannya itu menyerupai bentuk nilai mutlak X kurang dari A, nanti untuk nilai mutlak X kurang dari A akan memiliki sifat seperti ini. Ya, X kurang dari A dan X lebih dari negatif A. Yang kedua, jika nilai mutlak X kurang dari atau sama dengan A, nanti dia akan memiliki sifat X kurang dari atau sama dengan A dan X lebih dari
atau sama dengan negatif A. Jadi tinggal mengikuti bentuk yang ke satu ini ya, cuma ada sama dengannya. Kalau lebih dari, dia memiliki sifat ya, X kurang dari negatif A atau X lebih dari A. Ya, kalau di garis bilangan kan berarti misalnya ini negatif A, ini A. Nah, berarti kan gabungan ya. Nah, berarti yang diarsir ini. Jadi untuk nilai mutlak X lebih dari A ini, X kurang dari negatif A atau X lebih dari A. Untuk X lebih dari sama dengan A, ini sifatnya sama seperti nomor 3, cuma bedanya ada sama dengannya. Berarti X kurang dari atau sama dengan negatif A atau X lebih dari atau sama dengan A. Selanjutnya sifat nomor B. Sifat nomor B juga pernah kita pergunakan di persamaan nilai mutlak. Jadi nilai mutlak X itu akar X kuadrat. Dan yang ketiga, apabila kita menemukan bentuk soal pertidaksamaan nilai mutlak, kemudian ini ada tanda pertidaksamaan, kemudian nilai mutlak lagi, ya. Tanda pertidaksamaan ini boleh lebih dari, kurang dari, lebih dari atau sama dengan, kurang dari atau sama dengan. Berlaku sifat A tambah B dikali A kurang B. Tandanya berarti mengikuti lebih dari 0. Nah, nanti kita akan banyak mempergunakan sifat ini apabila kita mau menyelesaikan pertidaksamaan menggunakan sifat nilai mutlak. Untuk tipe soal pertidaksamaan nilai mutlak, ini saya tulis ada 3 tipe soal. Yang pertama, jika bentuk soalnya itu misalnya ada nilai mutlak kurang dari konstanta. Untuk tanda ketidaksamaannya ini dia mengikuti ya, bisa kurang dari atau sama dengan, lebih dari atau lebih dari sama dengan. Nah, kemudian ada tipe soal yang kedua, nilai mutlak, kemudian nilai mutlak. Untuk tandanya ini menyesuaikan. Nah, bentuk yang ketiga apabila ada nilai mutlak, kemudian di sini ada fungsi. Ya, kalau ini kan konstanta. Nah, kalau ini fungsi. Atau misalnya nilai mutlak kemudian ada fungsi. Nah, ini untuk cara penyelesaiannya, ini ada beberapa alternatif penyelesaian yang nanti kita akan bahas. Kita pilih cara yang paling mudah karena berkenaan dengan tadi ada 3 macam penyelesaian menggunakan definisi, menggunakan sifat-sifat, atau menggunakan kurva. Tipe soal 1. Nilai mutlak X plus 1 kurang dari 3. Kalau kita lihat berdasarkan 3 jenis tipe soal tadi, berarti ini masuk ke tipe soal yang pertama. Ada fx, kemudian ada konstanta. Nah, jadi untuk penyelesaian tipe soal 1 ini kita bisa gunakan 3 alternatif. Alternatif yang pertama adalah menggunakan definisi. Kemudian alternatif yang kedua adalah menggunakan sifat. Dan yang ketiga adalah menggunakan grafik atau kurva. Cara 1, menggunakan definisi nilai mutlak. Jika menggunakan definisi nilai mutlak, maka kita definisikan nilai mutlak ini. Nilai mutlak X plus 1 didefinisikan sebagai X plus 1 untuk X lebih dari sama dengan negatif 1. Ya. Kemudian negatif X dikurangi 1 jika X kurang dari negatif 1. Ya, untuk definisi ini kita sudah bahas di konsep nilai mutlak. Jadi kalau misalnya masih ada yang bingung, silakan flashback lagi. Berarti kita punya 2 buah pertidaksamaan, X tambah 1 kurang dari 3, atau negatif X dikurangi 1 kurang dari 3. Bisa kita tulis, untuk X lebih dari sama dengan negatif 1, ini ya, berarti X tambah 1 kurang dari 3. Jika kita menginginkan X, berarti kedua ruas harus dikurangi 1. X plus 1 dikurangi 1 berarti jadi X.
Berarti ini yang ruas kanan juga dikurangi 1. Atau kalau misalnya sebelumnya terbiasa pindah ruas, boleh ya, pindah ruas. Walaupun sebenarnya di dalam matematika itu tidak ada istilah pindah ruas ya. Yang ada kedua ruas diperlakukan sama. Kalau misalnya dikurangi 1, ya kanan juga dikurangi 1. Seperti itu ya. Berarti X kurang dari 2. Nah, sekarang yang kedua. Untuk X kurang dari negatif 1. Negatif X kurangi 1 kurang dari 3. Nah, berarti supaya jadi X berarti kedua ruas ditambah 1, berarti negatif X dikurangi 3 tambah 1, ya. Berarti negatif X kurang dari 4. Nah, kemudian untuk jadi X berarti kedua ruas harus dikali negatif 1. Ya, ini dikali negatif 1, ini juga dikali negatif 1. Dan ingat, ketika tanda ketidaksamaan ini dikalikan dengan angka negatif, maka tanda berbalik arah. Negatif X kali negatif 1 itu jadi X. Kemudian tanda berbalik arah, jadi tadinya kurang dari menjadi lebih dari. Kemudian 4 dikali negatif 1 berarti negatif 4. Nah, jadi X lebih dari negatif 4. Kemudian apakah sampai langkah ini selesai? Belum ya. Untuk pertidaksamaan ini kita harus tentukan irisannya. Untuk menentukan irisan dari X kurang dari 2 dan X lebih dari negatif 4, kita gambarkan di garis bilangan. Untuk X kurang dari 2, selangnya ini selang terbuka. Untuk X lebih dari negatif 4, ini selangnya juga selang terbuka. Nah, jangan lupa negatif 4 ini berada di sebelah kirinya 2 ya. Nah, jadi X kurang dari 2 berarti daerahnya ke sini ya. Sedangkan untuk X lebih dari negatif 4 berarti ke arah kanan. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya adalah irisannya, berarti yang dilalui oleh 2 garis. Ini irisannya. Ini adalah himpunan penyelesaiannya. Jadi berdasarkan gambar ini, bisa kita tulis himpunan penyelesaiannya adalah X di mana X lebih dari ya, negatif 4. Ingat, nggak pakai sama dengan, karena dia selangnya selang terbuka. Kemudian, kalau misalnya dia irisan, dihubungkan dengan kata dan. Ya. Dan X kurang dari 2 ya. Atau penulisan lain boleh, himpunan penyelesaian X di mana X lebih dari negatif 4 dan X kurang dari 2, atau X di antara negatif 4 dan 2. Nah, ini untuk cara menggunakan definisi. Apabila kalian suka cara ini, boleh kalian kerjakan menggunakan cara ini. Selanjutnya, cara yang kedua. Cara yang kedua ini saya gunakan sifat nomor B. Ya. Nomor B kalau di sifat nilai mutlak ini yang ini nih. Nilai mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Nilai mutlak X plus 1 menjadi akar X plus 1 kuadrat. Ya. Kita hanya mengubah nilai mutlaknya menjadi ini. Tadinya nilai mutlak menjadi akar X kuadrat. Nah, kemudian kita hilangkan akarnya. Untuk menghilangkan akarnya berarti kita kuadratkan kedua ruas. Ini. Nah, berarti tadi kita mengkuadratkan kedua ruas ini tujuannya adalah untuk menghilangkan akar. Akar jika dikuadratkan ini akan saling habis. Nah, maka tinggal X plus 1 kuadrat kurang dari 3 kuadrat berarti 9. Nah, seperti itu. Kemudian kita bisa jabarkan ini. X plus 1 kuadrat itu X plus 1 kali X plus 1. Ya, ingat ya. X kali X kuadrat. X kali 1, 1X.
1 kali X, 1X. 1 kali 1, 1, berarti X kuadrat. X tambah X, 2X, tambah 1. Nah, ini penjabarannya menjadi X kuadrat plus 2X plus 1. Kurang dari 9. Oke. 9 ini boleh kita jadikan 0, berarti kedua ruas dikurangi 9. Ya, sehingga terkesan pindah ya 9-nya berarti ya. Berarti X kuadrat plus 2X plus 1 dikurangi 9 kurang dari 0. X kuadrat plus 2X negatif 8 kurang dari 0. Kemudian kita faktorkan. Berarti X berapa? Yang jika dikalikan negatif 8, namun kalau dijumlahkan dia positif 2. Berarti X plus 4, X min 2. Ya. Setelah sampai sini kita tentukan garis bilangannya. Berarti untuk pembuat 0x plus 4 ini berarti X sama dengan negatif 4. Ya. Atau X min 2 berarti X sama dengan 2. Nah, untuk di garis bilangannya kita buat min 4 dan 2 berarti min 4, kemudian 2. Ya. Untuk tandanya sendiri, dia tidak ada sama dengannya, berarti dua-duanya adalah selang terbuka. Ya. Kemudian kita perlu menguji mana daerah yang menjadi himpunan penyelesaiannya. Berarti ini ada 3 daerah ya, yang dibatasi oleh negatif 4 dan 2. Ini daerah 1, daerah 2, daerah 3. Nah, berarti untuk mengujinya kita lakukan uji titik. Kita ambil sampel. Di sini sampel angka misalnya di sebelah kirinya negatif 4 kan ada angka negatif 5. Boleh negatif 5, negatif 6, negatif 7, bebas ya, asalkan berada di sebelah kirinya negatif 4. Nah, misalnya kita ambil X sama dengan negatif 5, maka kita substitusikan ke sini. Kepertidasamaan yang ini kita substitusikan menjadi, ini berarti jadi negatif 5 ya. Berarti negatif 5 tambah 4 dikali negatif 5 dikurangi 2 kurang dari 0. Berarti negatif 5 tambah 4 berarti negatif 1. Negatif 5 dikurangi 2 berarti negatif 7 kurang dari 0. Kita kerjakan. Negatif 1 dikali negatif 7 berarti positif 7 kurang dari 0. Kita cek kebenarannya. Apakah 7 ini lebih kecil dari 0? Salah ya? 7 itu lebih besar dari 0. Salah. Berarti daerah sini bukan himpunan penyelesaiannya. Paham? Ya? Atau biasanya kita boleh tulis, karena ini dia bernilai positif, kita tulis plus di sini. Kemudian kita uji daerah yang tengah. Di daerah tengah ini boleh kita ambil angka yang berada di antara negatif 4 dan 2. Ada negatif 3, negatif 2, negatif 1, 1. Ya. Oke, biasanya kita ambil, kalau misalnya di antara angka negatif dan positif, itu supaya lebih mudah dihitung, kita ambil aja angka 0 untuk sampelnya. Kemudian kita substitusikan ke pertidasamaan yang ini. Berarti menjadi 0 tambah 4 dikali 0 dikurangi 2 kurang dari 0. Berarti 0 tambah 4, 4. 0 dikurangi 2, negatif 2, kurang dari 0. Jadi, negatif 8 kurang dari 0. Kita cek kebenarannya. Apakah negatif 8 ini kurang dari 0? Karena angkanya negatif, boleh kita tulis di sini negatif. Ya, ini bernilai benar. Negatif 8 itu adalah kurang dari 0. Kemudian untuk daerah yang ini, kita ambil sampel 3 ya. X sama dengan 3, maka
3 tambah 4 dikali 3 dikurangi 2 kurang dari 0, berarti 7 kali 1 kurang dari 0, 7 kurang dari 0. 7 kurang dari 0? Salah. Atau boleh kita kasih tanda 7 ini positif, tulis positif di sini. Untuk menentukan mana daerahnya, tentu saja kita pilih daerah yang bernilai benar. Berarti yang bernilai benar ini. Atau kalaupun misalnya kita tidak menguji nilai benar salahnya itu, kita boleh ambil misalnya karena tadi udah dikasih tanda positif, negatif, positif. Kalau di pertidakssamaannya ini dia bertanda kurang dari, kita ambil daerah negatif. Nah, maka ini daerah himpunan penyelesaiannya. Jadi, untuk himpunan penyelesaiannya bisa kita tulis himpunan penyelesaian X di mana X lebih dari negatif 4 dan X kurang dari 2. Nah, ini kalau pakai cara sifat nilai mutlak sama dengan akar X kuadrat. Selanjutnya, cara yang ketiga. Cara yang ketiga ini kita gunakan sifat karena bentuknya menyerupai nilai mutlak kurang dari A, ya, maka berlaku sifat X kurang dari, kan? Kalau kurang dari ini berarti dia irisan, ya, atau di antara X kurang dari A, ya, X kurang dari A dan X lebih dari negatif A. Nah, jadi kita gunakan sifat ini. Ya, sehingga bisa kita tulis, kalau misalnya ini dianggap X, berarti ikuti bentuk ini. Jadi X tambah 1 kurang dari A, berarti 3 ya, 3. Dan X tambah 1 lebih dari negatif 3. Jika kita menginginkan ini menjadi X, maka kita perlakukan sama. Semua ruas kita kurangi 1. Jika ini dikurangi 1, maka di sini juga dikurangi 1, di sini juga dikurangi 1 supaya adil, ya. Berarti kalau X tambah 1 dikurangi 1 itu jadi X, ya. Kemudian 3 ini dikurangi 1 juga. Negatif 3 juga dikurangi 1, ya. Baru kita kerjakan X 3 dikurangi 1 2. Negatif 3 dikurangi 1 negatif 4. Nah, maka himpunan penyelesaiannya bisa kita tulis X di mana X lebih dari negatif 4 dan X kurang dari 2. Nah, seperti itu. Nah, caranya sangat singkat ya untuk cara ketiga ini. Cara mana yang paling kalian suka, kalian boleh pilih cara yang mana saja. Namun, kalau saya sih lebih suka cara menggunakan sifat ini ya, sifat yang A. Karena dia jadi efisiensi waktu ya. Jadi ini ya, 3 alternatif penyelesaian untuk pertidaksamaan nilai mutlak. Contoh yang kedua, nilai mutlak 1 dikurangi 2X kurang dari atau sama dengan 3. Untuk bentuk soal ini menyerupai sifat nilai mutlak nomor A ya. Nah ini. Nah kita ambil untuk tanda kurang dari atau sama dengan. Jadi kita gunakan sifat ini. Sehingga bisa kita tulis 1 dikurangi 2X kurang dari sama dengan 3. Dan 1 dikurangi 2X lebih dari sama dengan negatif 3. Ya, ikuti bentuk ini. Ya, berarti kita menginginkan yang di tengah ini menjadi X. Berarti pertama kita hilangkan 1 dan negatif 2 ini ya. Berarti kita kurangi 1 dulu. Ya. Berarti kalau di tengah ini dikurangi 1, kanan juga dikurangi 1, ini juga dikurangi 1. Berarti kalau 1 dikurangi 2X dikurangi 1, berarti tinggal negatif 2X. Berarti yang di sebelah sini juga dikurangi 1. Yang di sebelah sini juga dikurangi 1. Kita hitung dulu. Negatif 2X
kurang dari sama dengan 2, lebih dari sama dengan negatif 4. Kemudian kalau kita menginginkan ini jadi X, berarti semua ruas ini harus dibagi negatif 2 ya. Kalau ini dibagi negatif 2, ini juga dibagi negatif 2, ini juga dibagi negatif 2. Nah, ingat kalau misalnya pertidaksamaan dikali atau dibagi angka negatif, maka tanda pertidaksamaannya ini berbalik arah. Oke? Berarti ini kalau dibagi negatif 2 menjadi X. Nah, berarti kalau dibagi negatif tandanya jadi berbalik. Nah, ini dibagi negatif 2 berarti jadi negatif 1. Ini berbalik juga tandanya. Nah, ini dibagi negatif 2 menjadi 2. Nah, jadi ini himpunan penyelesaiannya. Oke, boleh kita tulis. Himpunan penyelesaiannya adalah, nah, seperti ini. Soal nomor 3. Nilai mutlak 2x tambah 3 lebih dari sama dengan 7. Oke, lihat di sini. Di sifat ini berarti kita gunakan untuk sifat yang ke A. Tanda pertidaksamaannya adalah lebih dari sama dengan, kita gunakan sifat ini. Ya. Jadi bisa kita tulis 2x tambah 3 kurang dari sama dengan negatif 7 ya. Atau 2x tambah 3 lebih dari sama dengan 7. Ya, kita kerjakan. Berarti kalau kita menghendaki ini jadi X, kita hilangkan 3 dan 2-nya. Berarti kita kurangi 3 ya. Jadi 2X lebih dari sama dengan negatif 7 dikurangi 3. Jadi 2X kurang dari atau sama dengan negatif 10. X kurang dari atau sama dengan negatif 10 per 2, X kurang dari atau sama dengan negatif 5. Atau, berarti ini dikurangi 3, 2X lebih dari atau sama dengan 7 dikurangi 3, 2X lebih dari atau sama dengan 4, X lebih dari sama dengan 4 per 2, X lebih dari sama dengan 2. Jadi himpunan penyelesaiannya bisa kita tulis X di mana X kurang dari atau sama dengan negatif 5 atau X lebih dari atau sama dengan 2. Soal nomor 4. Nilai mutlak X dikurangi 3 kurang dari atau sama dengan 0. Nilai mutlak itu besarnya lebih dari sama dengan 0 ya. Maka kalau nilai mutlaknya ini kurang dari atau sama dengan 0, maka hanya angka 0 yang berlaku karena kurang dari 0 ini negatif. Nilai mutlak itu kan tidak negatif ya. Maka dari sini bisa kita simpulkan bahwa X kurang 3 itu sama dengan 0, maka himpunan penyelesaiannya adalah 3. Himpunan penyelesaiannya adalah 3. Soal nomor 5. Nilai mutlak X dikurangi 3 lebih dari 0. Kita pahami bahwa nilai mutlak ini besarnya 0 atau positif. Nah, maka jika dikatakan lebih dari 0, berarti untuk titik pemecahnya ini tidak berlaku karena kan ini nggak ada sama dengannya, ini ada sama dengannya. Berarti 0-nya itu tidak di bawah ya. Maka untuk penyelesaiannya ini tentu saja yang membuat tidak 0 ya. Jadi X tidak sama dengan 3. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah X anggota bilangan real kecuali X sama dengan 3. Soal nomor 6. Nilai mutlak X dikurangi 3 lebih dari negatif 1. Maka kita pahami di sini bahwa nilai mutlak itu besarnya lebih dari atau sama dengan 0.
Kalau misalnya lebih dari negatif 1, berarti kan angka-angkanya itu kan 0, 1, 2, dan seterusnya. Berarti sesuai dengan ini ya. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah X anggota bilangan real. Sekarang kita bahas tipe soal yang kedua. Contoh 1. Nilai mutlak 2X tambah 1 lebih dari atau sama dengan nilai mutlak X negatif 3. Untuk tipe soal nilai mutlak ini, sebenarnya alternatif penyelesaiannya itu bisa menggunakan kurva, bisa menggunakan definisi, atau bisa menggunakan sifat-sifat. Oke? Kalau kita perhatikan, di sifat-sifat nilai mutlak ini, maka untuk tipe soal 2 ini menyerupai sifat di poin C. Jadi, untuk tipe soal 2 ini, kita gunakan sifat nilai mutlak A lebih dari atau sama dengan nilai mutlak B, maka berlaku A tambah B dikali A kurang B lebih dari atau sama dengan 0. Kita gunakan sifat ini. Ya. Jadi kita anggap ini A ya, kita anggap ini B. Paham? Oke, berarti penyelesaiannya A tambah B, 2X tambah 1 tambah X dikurangi 3 dikali A kurangi B. A kurangi B lebih dari sama dengan 0. Ini adalah cara yang tersingkat. Kita jumlahkan 2X tambah X 3X 1 ditambah negatif 3 negatif 2. Kemudian ini kita kurangkan 2X dikurangi X 1 dikurangi negatif 3 berarti 1 tambah 3 berarti jadi 4 ya, lebih dari atau sama dengan 0. Kalau sampai sini kita langsung saja buat garis bilangannya. Untuk selangnya sendiri, selangnya adalah selang tertutup, berarti kita hitamkan. Nah, untuk angka-angkanya kita ambil pembuat 0 dari masing-masing faktor ini. Kalau 3X kurangi 2 sama dengan 0, maka 3X sama dengan 2, X sama dengan 2/3 ya. Nah, berarti 2/3, berarti kalau X tambah 4 sama dengan 0, berarti X sama dengan negatif 4. Nah, berarti untuk angka-angkanya negatif 4 dan 2/3. Negatif 4 dan 2/3. Nah, jadi kita punya 3 daerah. Daerah ini, dan ini. Kita harus uji. Mana yang merupakan daerah himpunan penyelesaiannya, kita lakukan uji titik. Kita ambil sampel di sebelah sini, berarti kita ambil negatif 5 ya. Jadi X sama dengan negatif 5. Maka kita substitusikan ke sini. Berarti 3 kali negatif 5, negatif 15. Dikurangi 2, berarti negatif 17. Negatif 5 tambah 4, berarti jadi negatif 1. Ya, lebih dari sama dengan 0. Berarti negatif 17 kali negatif 1 itu 17. Lebih dari sama dengan 0. Apakah 17 lebih dari sama dengan 0? Nah, berarti ini benar. Ya, ini bernilai positif daerah sini. Kemudian kita ambil sampel di sini. Antara angka negatif dan positif pasti di sini ada angka 0. Ya, kita ambil 0 sampelnya. Kita substitusikan ke sini, berarti 3 kali 0, 0, 0, dikurangi 2 berarti negatif 2. 0 tambah 4 berarti 4, lebih dari sama dengan 0, berarti negatif 8 lebih dari sama dengan 0. Salah ya? Salah. Nah, dan nilainya negatif. Kemudian kita ambil lagi sampel di sini. Kalau ini 2/3, berarti di sini ada 3/3 ya. 3/3 itu 1, berarti kita ambil 1 sampelnya.
substitusikan ke sini, berarti 3 kali 1, 3 dikurangi 2, 1. 3 tambah 4, 7. Lebih dari sama dengan 0. Berarti 1 kali 7, 7. 7 lebih besar sama dengan 0, berarti positif. Nah, ini bernilai benar. Untuk himpunan penyelesaiannya, kita ambil daerah yang benar. Daerah yang benar ini ada 2 ya, sebelah sini dan sebelah sini. Atau bisa kita lihat kalau misalnya tanda pertidaksamaannya ini lebih dari atau lebih dari sama dengan, itu kita ambil daerah positif. Berarti ini daerah himpunan penyelesaiannya ada 2. Nah, kalau misalnya penggambaran di garis bilangannya ini seperti ini, maka ini merupakan gabungan. Nah, kita tulis himpunan penyelesaian adalah X di mana X kurang dari atau sama dengan ya. Kurang dari atau sama dengan negatif 4. Atau ya, kalau bentuk seperti ini tuh atau X lebih dari sama dengan ya, selang tertutup 2/3. Oke, sekali lagi ya. Soal nomor 2. Nilai mutlak berarti kita gunakan sifat ini. Nilai mutlak A plus B, A min B lebih dari 0. Oke? Berarti ini dianggap A, ini dianggap B, berarti A tambah B dikali A dikurang B lebih dari 0. Tuh ya, mudah kan? Oke, kita jumlahkan. 3X tambah X 4X, negatif 2 tambah 3, berarti plus 1, dikali 3X dikurangi X, 2X, negatif 2 dikurangi 3, negatif 5, lebih dari 0. Ya. Kemudian kita buat garis bilangan. Oke. Untuk selangnya ini selang terbuka. Ada 2 faktor, berarti ada 2 angka. Untuk 4X plus 1 berarti 4X plus 1 sama dengan 0, berarti 4X sama dengan negatif 1, berarti X sama dengan negatif 1/4. Kemudian 2X min 5 sama dengan 0, maka 2X sama dengan 5, X-nya berarti 5/2. Oke? Berarti di sini negatif 1/4, di sini 5/2 ya. Oke, sekarang kita harus uji daerah mana himpunan penyelesaiannya. Kita lakukan uji titik. Kita pilih sampel di sini, berarti kalau negatif 1/4 kita boleh ambil di sini negatif 1. X sama dengan negatif 1. Negatif 1 kita substitusikan ke sini. Berarti 4 kali negatif 1, negatif 4 tambah 1. Berarti negatif 3. 2 kali negatif 1, negatif 2 dikurangi 5. Berarti negatif 7 lebih dari 0. Berarti negatif 3 kali negatif 7, berarti ini positif. 21 lebih dari 0, berarti ini benar. Oke, kutub tandanya di sini berarti bertanda positif. Kemudian kita ambil lagi sampel di sini, negatif dan positif, berarti kita ambil 0 di sini. X sama dengan 0, kita substitusikan ke sini, berarti 4 kali 0, 0 tambah 1 berarti 1. 2 kali 0, 0 dikurangi 5 berarti negatif 5, lebih dari 0. Ya, sesuai. Oke, berarti 1 kali negatif 5, negatif 5. Apakah negatif 5 lebih dari 0? Salah ya. Salah. Berarti nilainya negatif, boleh kita kasih tanda di sini negatif. Nah, selanjutnya kita uji daerah sini 5/2. 5/2 itu kan 2,5. Berarti kita bisa ambil 3 di sini. X sama dengan 3, kita substitusikan ke sini. 4 kali 3, 12. 12 tambah 1 berarti 13. Ya, berarti ini 2 kali 3, 6. 6 dikurangi 5 itu 1. Lebih dari 0.
Berarti 13 kali 1, 13, lebih dari 0. Benar ya? Benar. Oke. Tandanya positif. Ya, berarti kita pilih himpunan penyelesaiannya itu adalah daerah yang benar. Benar berarti untuk daerah sini dan daerah sini benar. Ini dan ini. Benar. Atau kalau misalnya kita sudah tentukan bertanda positif, negatif, positif, kalau tandanya lebih dari atau lebih dari sama dengan kita ambil daerah positif yang diarsir. Maka ini himpunan penyelesaiannya bisa kita tulis. Nah, karena bentuknya ini gabungan, ya maka kita tulis atau. Himpunan penyelesaian adalah X di mana X kurang dari negatif 1/4 ya, atau X lebih dari 5/2. Nah, seperti itu. Demikianlah untuk tipe soal 1 dan tipe soal 2 pertidaksamaan nilai mutlak. Selanjutnya untuk tipe 3 dan soal cerita pertidaksamaan nilai mutlak akan dijelaskan di video berikutnya. Terima kasih kalian sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.